kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, banyak dari orang Indonesia mengenal Poso sebagai daerah yang menakutkan, rawan konflik, kekerasan, kerusuhan, dan juga terorisme. Persepsi ini mulai tertanam di benak masyarakat Medio tahun 1998 dengan segala peristiwa yang terjadi di Poso saat itu. Namun pemirsa, saat ini seiring dengan berjalannya waktu, luka yang dialami kota Poso dan masyarakat mulai pulih. Poso mulai bangkit menata diri menjadi kota yang mandiri, tangguh, dan terdepan di Sulawesi Tengah. Dan sebenarnya pemirsa, bagaimana prosesnya Poso bisa bangkit menjadi tangguh? Kita akan bahas bersama dengan Bupati Poso, ada Ibu Verna Inkiriwang. Halo Bu Verna, salam sehat Ibu. Halo Mbak, salam sehat. Baik, Bu Verna, ini kita pemirsa GPR TV juga ingin mendengarkan bagaimana proses perkembangan di Poso saat ini. Pertama Bu Verna, kita mengetahui bahwa Poso ini memiliki 11,5% wilayah di Sulawesi Tengah dengan 19 kecamatan, selanjutnya ada 142 desa, 28 kelurahan dan jumlah penduduk yang mencapai 251.000 jiwa. Lalu Bu Verna, sebenarnya visi apa yang Ibu pegang untuk memimpin dan menghidupi rakyat Poso yang sangat banyak ini, Bu? Ya baik, terima kasih Mbak dan seluruh pemirsa GPR TV. Ya, kami tentu saja pemerintah daerah Kabupaten Poso di masa kepemimpinan kami memiliki visi dan misi untuk menjadikan Kabupaten Poso kabupaten yang maju, tangguh, terdepan di Sulawesi Tengah. Ya, dengan misinya tentu saja kami buat secara konkret menjadi 7 pilar program pembangunan daerah. Ya, sehingga benar-benar masyarakat bisa tahu ada 7 pilar ini yang menjadi juga salah satu penopang dari sendi-sendi kehidupan mereka. Ya, antara lain ada Desa Maju, kemudian ada Poso Sehat, ada Poso Pintar, ada Poso Sejahtera, ada Poso Pakaroso, Poso Harmoni dan Tangguh, serta Poso Bersinar dan Terdepan. Nah, program-program ini menjadi 7 pilar ini juga ada masing-masing visi tadi, ada program unggulannya masing-masing. Sehingga masyarakat sudah bisa mengenal dengan baik, visi misi secara besar seperti ini. Tetapi tertuang juga dengan jelas program-program unggulannya melalui program-program pemerintah, ya ini di masing-masing OPD yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Poso. Kira-kira seperti itu gambarannya, Mbak. Baik, ada 7 pilar yang Ibu pernah sampaikan Ya. tadi. Lalu kalau kita ingin membahas satu persatu Ibu, atau bahkan yang paling unggulan ini Bu, yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah Poso, ini program unggulannya seperti apa saja ceritanya Ibu? Nah, ada yang pertama itu membangun dari desa, pilar desa maju, membangun dari desa, karena potensi kami Kabupaten Poso ini paling besar adalah di pedesaan. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat kami kurang lebih 70% adalah petani, dan potensi paling besar kami adalah di hasil alam, seperti itu. Nah, sehingga tentu saja harus kita gerakan potensi-potensi ini tanpa kita meninggalkan desa, malah sebaliknya di situ yang kita gerakan dengan berbagai macam program, gitu ya, membuat pencanangan-pencanangan kampung hortikultura, kemudian kita memekarkan desa, kemudian kita melihat potensi-potensi ada yang di desa, kita buat semacam kampung hortikultura, kemudian bikin festival agribisnis yang semuanya sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Poso. Itu membangun dari desa, termasuk bagaimana melihat infrastrukturnya, itu kan dikeroyok dari semua OPD, infrastruktur pendidikan dan lain sebagainya. Juga dari setelah Desa Maju ada Poso Sehat. Nah, Poso Sehat ini lebih kepada selama ini kami belum, Kabupaten Poso masyarakatnya belum di-cover secara maksimal oleh BPJS. Gitu kan. Nah, pada saat kami memimpin, menjabat, kami langsung memberikan politik anggaran yang berpihak kepada kesehatan sesuai amanat undang-undang tentu saja. Gitu kan. Sehingga kita mengcover sekarang secara bertahap sejak tahun lalu itu dari 93%, lama-lama sekarang sudah 99,8% masyarakat Kabupaten Poso yang tercover BPJS, sehingga kita sudah universal health coverage. Nah, tahun ini saya dapat penghargaan dari Menteri juga terkait hal ini, bahwa ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat kepada daerah dan kepala daerah yang mau tentu saja memberikan kebijakan anggaran yang besar untuk mengcover masyarakatnya dalam kesehatan, dalam hal ini BPJS. Kemudian yang ketiga itu ada
Poso Pintar. Nah, Poso Pintar ini lebih kepada kami belum mampu menggratiskan semuanya dalam hal seragam dan lain-lain, gitu kan. Tetapi bagaimana kami memastikan bahwa tidak ada hambatan anak-anak kita untuk sekolah. Dulu di Poso sempat ada beberapa isu tentang uang komite, seperti itu. Nah, uang komite ini dijadikan prasyarat untuk anak-anak mau ujian harus bayar uang komite, mau ambil raport, mau ambil ijazah, gitu kan. Ada hambatan. Nah, kalau orang tua tidak mampu bayar uang komite, nggak bisa ambil ijazah, nggak bisa ikut ujian. Nah, ini saya sampaikan pada saat kami masuk, oh ini tidak boleh, ini menyalahi aturan. Tidak Ya. boleh ada satupun yang menghambat anak-anak kita untuk sekolah dan belajar, gitu kan. Nah, sehingga kami ambil kebijakan bahwa uang komite kita hilangkan, kemudian keperluan dari uang komite yang selama ini diberlakukan, kita ganti pemerintah yang bayarkan uang komite itu untuk keperluan-keperluan yang ada di sekolah. Sehingga memastikan bahwa yang ada nanti hanya sumbangan sukarela sesuai yang diatur undang-undang. Tidak ada menjadi syarat untuk yang bisa menghambat anak-anak kita sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu untuk membayar uang komite. Kira-kira garis besarnya Ya. seperti itu. Ya, kemudian ada program hari ini Poso Sejahtera itu Bunga Desa. Nah, hari ini saya sedang berada di Kecamatan Lore Peore, gitu kan, yang kita melakukan Bunga Desa yang ke 12 Bunga Desa yang ke-12 ya yang kita sudah lakukan hari ini dengan berbagai macam rangkaian acara yang sudah dilakukan sejak tadi pagi sampai siang menjelang sore hari ini. Nah, tadi pagi ada bincang-bincang dengan masyarakat, ada presentasi kami sampaikan, Forkompimda juga hadir. Kemudian setelah itu ada tanya jawab sama masyarakat, mendengar langsung dari keluhan masyarakat, mendengar langsung gambaran kehidupan nyata dari mereka yang ada di kecamatan dan di desa-desa ini. Kemudian setelah itu sekarang kami baru selesai melakukan nikah massal ya kepada 62 pasangan. Kemudian ini kami memastikan bahwa mereka data administrasinya sudah benar-benar bisa kami berikan dan pernikahannya sudah tercatat diakui resmi oleh negara, bukan secara adat saja dan agama, tetapi secara resmi diakui oleh negara. Jadi sekaligus tadi sudah kami berikan akte nikah, juga Ya. yang belum punya KTP diberikan dan kakak kita perbarui menjadi nikahnya tercatat. Kemudian Baik. ada juga program 500 UMKM Bangkit Mandiri. Nah, program ini UMKM kita. Jadi kita menstimulus dengan bantuan-bantuan yang ada. Kami pilih dari masa jabatan kami sampai 2024 akan ada 500 UMKM totalnya yang akan kita coba bangkitkan, stimulus, kemudian kita berikan bantuan sampai mereka bisa mandiri. Tentu saja ini kita pilih ya UMKM yang terbaik, yang memang serius dan mampu survive gitu ya, yang memang punya keahlian khusus dalam hal mereka membangun atau mengelola UMKM-nya. Kemudian ada program apa lagi ya? Santunan Duka. Nah, program Santunan Duka ini juga paling sering sudah diklaim oleh masyarakat gitu, dan ini kami berikan setidaknya untuk memastikan, karena dulu banyak isu bahwa pada saat ada yang meninggal mau pemakamannya saja agak kesulitan seperti itu kan. Nah, tentu saja kami basicnya kami berikan bantuan 2 juta rupiah, tidak besar, kecil saja, tetapi memastikan setidaknya ada peti atau untuk pemakamannya ada biaya yang diberikan ya, juga menjadi pendampingan desa untuk melakukan ini, membantu masyarakat di masa paling tersulit dalam kehidupan keluarga tersebut. Kemudian ada wifi dan internet gratis untuk daerah-daerah yang blank spot, karena di daerah kami masih ada puluhan desa yang blank spot yang tidak punya jaringan gitu kan yang masuk. Nah, sehingga ini program kami buat juga kerjasama dengan pemerintah pusat, Kementerian Kominfo juga banyak memberikan dukungan kepada kami ya, dan ini sudah kami lakukan dan akan terus kami lakukan supaya memperkuat masyarakat kami yang ada di pedesaan, apalagi yang tidak terakses gitu ya oleh jaringan internet atau informasi-informasi, sehingga harapannya mereka tidak tertinggal gitu kan dengan info-info kekinian yang ada. Jadi peradaban dan kehidupannya juga bisa maju sama seperti yang ada di perkotaan. Seperti itu kira-kira.
Baik, Bu Verna, tadi kita sudah mendengar lengkap sekali program unggulan yang Ibu sampaikan, mulai dari pendidikan yang mana tadi pemerintah memang belum sepenuhnya bisa memberikan bantuan, tapi pemerintah memastikan bahwa pendidikan ini berjalan dengan lancar di Kabupaten Poso. Dan berbagai program unggulan tadi melihatkan bahwa pemerintah Kabupaten Poso benar-benar serius dalam melaksanakan berbagai kebijakan. Baik, selanjutnya Bu Verna, ini kita membicarakan mengenai masalah umum dari masyarakat desa di Kabupaten Poso. Dan sejauh ini strategi apa yang Bu Verna lakukan bersama dengan teman-teman di sana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan potensi UMKM begitu Bu di Kabupaten Poso? Ya, jadi untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia itu memang sebenarnya menjadi PR utama kami. Ya, satu daerah bisa maju tentu saja menjadi hasil evaluasi kami adalah punya potensi sumber daya alam yang banyak, tetapi kalau kita tidak genjot sumber daya manusianya, maka tidak akan bisa dikelola dengan maksimal sumber daya alamnya. Sehingga menjadi satu keharusan bahwa sumber daya manusia harus benar-benar kita banyak lakukan investasi di sektor itu. Nah, dalam hal ini sesuai dengan tadi pilar kami yaitu Poso Pintar, jadi kita mulai mengevaluasi dengan para guru-guru maupun sekolah-sekolah apa yang kita akan lakukan. Gitu ya. Pertama tentu saja menambah fasilitas-fasilitas penunjang untuk guru dan sekolah-sekolah. Contohnya misalnya dari teknologi-teknologi komputer yang akan diperlukan di sekolah-sekolah sehingga mereka bisa mengakses semuanya info-info pendidikan maupun melakukan semua kurikulum yang ada sama seperti yang di Jawa juga atau di pulau-pulau lainnya. Ya, ada teknologi yang mereka bisa gunakan, bisa mengajari anak-anak menggunakan komputer dan lain sebagainya. Nah, jadi kesulitan kami kadang anak-anak kami masih agak kekurangan fasilitas-fasilitas tersebut begitu ya. Nah, ini menjadi program kami di tahun ini cukup banyak anggaran yang kami gelontorkan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas ya, baik itu secara teknologi, kemudian juga anggaran yang banyak kami berikan untuk menyekolahkan atau melatih para guru-guru kami sehingga mereka kualitasnya menjadi lebih meningkat ya, up to date semua ilmu-ilmunya tidak ketinggalan ya, bintek dan lain sebagainya dilakukan sehingga mereka menjadi guru-guru yang berkualitas itu ya, info-info terbaru semua dimiliki, kemampuan terbaru dimiliki guru-guru kami, jadi mereka bisa mengajar anak-anak kami dengan ilmu yang sangat mumpuni dan memberikan hasil yang positif untuk generasi kami teristimewa untuk 2045. Nah, jika untuk UMKM, ya mungkin salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan program 500 UMKM Bangkit Mandiri. Nah, bagaimana paling menjadi PR-nya adalah pemasaran produk UMKM-nya. Nah, jadi kami sudah siapkan sekarang ada rumah kemasan, karena banyak hasil UMKM-nya misalnya hasil makanan, tapi kemasannya masih plastik biasa, seperti itu kira-kira kan. Nah, jadi kita siapkan rumah kemasan, kita fasilitasi para UMKM kita, baik itu makanan ataupun hal-hal yang lain, misalnya ada madu, ada kopi hasil dari sini, ya berbagai macam hasil-hasil kami dikemas dengan baik, dengan layak sehingga bisa kita pasarkan di toko-toko yang besar maupun di gerai-gerai yang sekarang booming di tengah-tengah masyarakat, gitu kan, maupun di supermarket yang besar. Nah, sehingga marketnya ada, kemasannya kita perbaiki. Kemudian kita fasilitasi dengan label halal, gitu kan, karena ini suatu keharusan label halal itu. Jadi pemerintah daerah fasilitasi secara gratis ya untuk label halal ini. Kemudian juga kita beri pelatihan, misalnya seperti di tempat ini, kecamatan ini. Di sini tempat hortikultura, seperti itu ya misalnya. Nah, jadi kita fasilitasi pelatihan untuk bagaimana mengolah ya hasil-hasil pertaniannya agar misalnya tidak cepat rusak. Sehingga pada saat dikirim ke daerah-daerah dari luar Poso, itu bisa bertahan lebih lama. Jadi pengolahan pasca panennya. Juga misalnya banyak sekali tomat di sini, tapi kadang-kadang busuk gitu kan. Nah, kita siapkan fasilitas bikin home industry gitu ya, kita sudah berikan alat sejak tahun lalu dan itu sudah mulai berhasil. Jadi bikin saus tomat atau sambal tetapi home industry yang bisa dipasarkan untuk awal di dalam Poso sendiri. Ya, baik, memang peningkatan SDM menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dikembangkan di setiap daerah di Indonesia. Mungkin terakhir Bu, Ibu bisa sampaikan juga kepada pemirsa GPR TV yang menonton saat ini seperti apa Poso agar pemirsa mengetahui bahwa kalau kita ke Poso kita bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata dan mengingat Poso sebagai tempat yang seperti Bu Vena sampaikan. Coba silakan Ibu.
Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa semua, kami tentu saja yang ada di Kabupaten Poso, dari sini ingin menyampaikan salam hormat kami untuk kita semua. Kemudian Kabupaten Poso sekarang adalah kabupaten yang aman, yang sangat nyaman untuk dikunjungi. Kami juga punya kekuatan destinasi pariwisata dan tahun ini kami masuk dalam kalender event Nusantara ya, 110 event se-Indonesia yang dipilih oleh Kemenparekraf gitu ya, dan Poso mendapat kehormatan menjadi salah satunya yang akan dilaksanakan di bulan Oktober tahun ini. Semoga kita semua yang menyaksikan acara ini bisa mengambil waktu datang di Poso. Di Poso kita punya megalit ya yang sangat besar yang usianya paling tua se-Asia gitu ya. Itu ada di Kabupaten Poso. Kemudian kita punya Danau Poso, danau terbesar ketiga, terluas terbesar ketiga di Indonesia. Kemudian kita punya air terjun 12 tingkat gitu ya. 12 tingkat yang bentuknya seperti payung bersusun-susun juga ada di Kabupaten Poso dan berbagai atraksi destinasi pariwisata lainnya yang sangat menarik. Yang tentu saja kami memastikan bahwa sekarang di Kabupaten Poso kita sudah sangat aman, sangat nyaman dan sudah banyak turis mancanegara maupun turis lokal yang datang mengunjungi kami di Kabupaten Poso. Mudah-mudahan kita semua juga bisa berkenan satu saat datang mengunjungi kami Kabupaten Poso dan menikmati semua keramah tamahan masyarakatnya maupun keindahan alam dan pariwisata yang ada di Kabupaten Poso. Demikian, Mbak. Baik, Poso merupakan daerah yang aman dan juga nyaman serta berbagai potensi pariwisata yang disampaikan Ibu tadi. Terima kasih Bu Verna Inkiriwan selaku Bupati Poso dan masyarakat Poso yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini dalam Kominfo Newsroom. Kita akan nantikan lagi berita-berita terbaru mengenai Kabupaten Poso. Terima kasih Bu Verna. Selamat kembali beraktivitas Ibu. Terima kasih, salam hormat. Salam hormat. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ibu Verna Inkiriwan selaku Bupati Poso. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.